Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini setelah kita membaca Maulid Al-Barzanji, ini ada dongeng atau ceritanya para wali. Semoga cerita ini ada manfaatnya, ada barokahnya. Allahumma amin. Saya membawa kisahnya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau ini yang pengarang Maulid Simtud Duror. Beliau ini orang yang hafal Quran. Beliau ini orang yang punya karangan qasidah-qasidah sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bahasa hakami. Setahu saya yang bahasa hakami itu bahasa yang pakai nahwu. Itu ada satu kitab namanya Al-Jauharul Maknun. Al-Hakami maksudnya ini sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu nahwu. Yang satu lagi ada namanya qasidah Al-Jauharul Maknun, ya, yang berjumlah 4 jilid, yang disebutnya ialah Humaini. Jadi syair memang bahasa daerah, syair yang bahasa Hadramut. Insya Allah nanti kita akan sedikit demi sedikit menceritakan, ya, apa yang pernah kami dapatkan, apa yang pernah kami baca. Semoga ada manfaatnya. Allahumma amin. Satu diantaranya, dulu ada seorang wali 3. Dan 3-tiganya nih wali ini Habib semua. Memang sumbernya wali itu dari Habib. Atau bahasa kerennya sekarang, kalau orang bukan Habib untuk jadi wali itu prosesnya panjang, ya. Kalau walinya dari Habib ini cepat, sambungnya cepat. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini cerita, dulu ada 3 kiai atau 3 Habib, ya. 3 Habib ini aslinya ya orang-orang biasa. Akan tetapi 3 Habib ini duduk bersama. Jadi orang 3 ini duduk bersama. Mungkin kalau bahasa sekarang itu baiat, janji setia. Satu namanya Habib, dicatat ya, biar kamu cerita ini biar ndak diulang-ulang, biar ingat terus selamanya. Nanti buat pedoman ditanam di hati ini, ya. Buat cerita buat anak-anak kita nanti. Satu namanya Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Sungguh sangat berbahagia, ya, orang-orang kalau menjadi keturunannya Habib Abdurrahman Al-Idrus. Sungguh sangat berbahagia orang yang keturunannya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ya. Karena mereka bisa menimba ilmu banyak. Yang kedua namanya Habibnya itu Al-Habib Abu Bakar bin Husain Balfaqih. Ada bil faqih, ada bal faqih. Ini yang bal faqih. Yang ketiga Habibnya namanya Al-Habib Syekh bin Muhammad Al-Jufri. Habib Syekh bin Muhammad Al-Jufri. Habib Abdurrahman, Habib Abu Bakar, Habib Syekh bin Muhammad ini 3-tiganya ini menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'ahadu ma fil bidayah. Orang 3 ini berjanji bersama. Bib, bagaimana menurut kamu Bib Bakar, Bib Syekh? Katanya Bib Bakar, Bib Abdurrahman, Bib Syekh begini. Bagaimana kalau kita bertiga ini mulai sekarang mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah, kitab yang dulu kau khatamkan di masjid itu.
kitabnya Imam Ghazali ya, sebelum adanya kitab Ihya Ulumuddin atau ringkasannya kitab Ihya Ulumuddin. Di kitab Bidayah diterangkan manusia itu bangunnya jam sekian, kalau dibaca di malam hari ayatnya ini, kalau mau wudhu, kalau mau kumur yang dibaca ini, kalau mau pergi ke pasar bacaannya ini, kalau mau ke masjid bacaannya ini. Tiga-tiganya ini memang orang apal kitab Bidayatul Hidayah. Ayo kita bertiga ini mengamalkan semua isi kandungannya kitab Bidayatul Hidayah. Oke, mulai sekarang bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, salaman. Ya tak? Akhirnya bismillahirrahmanirrahim. Tiga-tiganya Habib ini, Habib Abdurrahman, Habib Abu Bakar, Habib Syekh, tiga-tiganya ini bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya qadhatan, dengan bentuk melihat nyata, bukan lewat mimpi, bukan lewat katanya, tapi melihat langsung wajahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya karena tiga-tiganya ini bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang tiga ini, Habib tiga ini mendapat kenang-kenangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah berbincang-bincang dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus ini diberi hadiah oleh Allah satu kitab, satu buku kecil. Tapi buku bukan sembarang buku, tapi buku kenang-kenangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa keajaiban buku itu? Maka Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus ini disuruh berangkat ke kota Mesir. Di Mesir itu orang zaman itu belum patek kenal ilmu agama. Karena musuh-musuhnya itu orang-orang berat. Karena banyak keturunan-keturunan Bani Israel yang orangnya ngeyel, tukangnya itu debat. Maka Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus ini setiap ada pertanyaan dia tidak pernah mikir. Begitu kitab dibuka, sudah ada jawaban berjalan di kitab itu. Jadi orang dulu itu sebelum ada komputer wis punya, melebihi komputer, melebihi HP, ada punya kitab dari Rasulullah, begitu dibuka ada. Nah, kalau kitabnya orang sekarang kan enggak, kalau ada pertanyaan lihat di Google, jawabannya dijawab. Tapi kadang benar, kadang ya ora benar. Nah, nanti nama itu bahasa Inggris, pakai nama bahasa Inggris, tapi enggak ngerti karepe, nanti tanya sama Mbah Google. Nah, repot ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Jadi yang berdakwah di kota Mesir, ya, membawa kitab langsung hadiah dari Rasulullah SAW, Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Kemudian Al-Habib Abu Bakar bin Husain Balfaqih ini diberi suhnan. Diberi suhnan ini ada yang mengatakan beri. Jadi seperti apa? Seperti tempat itu, nampan atau beri. Akhirnya disuruh berangkat ke Aceh. Jadi Habib Abu Bakar bin Husain Balfaqih ini ditugaskan oleh Rasulullah dengan membawa beri atau membawa tengku atau membawa apa ya, sejenis panci gitu, suruh bawa ke Aceh.
Jadi artinya sepertinya isyarah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Aceh itu, ya, banyak orang-orang baik. Silakan kamu berangkat ke Aceh, bawa nampan ini, semua masukkan di perahu ini, semua masukkan di nampan ini, catat nama mereka. Maka Aceh menjadi Islam terbanyak sampai menjadi negara Darussalam. Itu berkat perjuangannya Al-Habib Abu Bakar bin Husain Balfaqih. Ini dongeng ceritanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang diceramahkan 200 tahun yang lalu. Yang ketiga, Syekh Al-Habib Syekh bin Muhammad Al-Jufri juga bermimpi bertemu, bukan bermimpi, bertemu secara langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia diberi 2 hadiah, 1 diberi tasbih, 2 diberi tongkat. Ya, tasbih isyarah, ya, supaya banyak menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diberi tongkat untuk berdakwah, untuk menjaga kambing-kambing yang liar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Diperintah oleh Rasulullah berjuang ke kota Malibar. Entah Malibar itu di mana, nanti insya Allah kita sambung di waktu yang lain. Semoga cerita ini ada manfaatnya, semoga cerita ini ada baiknya. Inilah salah satu ceritanya para wali yang diceritakan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Jadi intinya ada 3 Habib ini, 3-tiganya menjadi waliullah, wali Allah Subhanahu Wa Taala, yang hidupnya tidak pernah takut, yang hidupnya selama hidupnya tidak pernah susah, yang selama hidupnya hanya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka ini punya karamah, punya kehebatan, punya kemuliaan, adalah diberi hadiah atau diberi tanda tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dalam berdakwah mendapat tanda tangan dari guru-guru kita. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.